Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Bisa suaranya lagi serak ya? Lagi Iya, Bu. batuk? Ya nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat untuk belajar ya. Nah sebelum kita mulai, kita absensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yuk kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, kan kemarin kita sudah belajar tentang mengetahui nama-nama negara ASEAN. Apakah kalian masih ingat? Nah, ada yang ingat, ada yang lupa ya. Nah, jadi sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Ice Breaking yang berjudul nama-nama negara anggota ASEAN. Jadi nanti kita nyanyi sama-sama, kalian ikuti ibu ya. Iya, Bu. Yuk kita mulai. Ayo kawan semua, kita belajar bersama, menghafal nama-nama negara ASEAN yang ada di Asia Tenggara. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 Filipina, nomor 3 Singapura, nomor 4 Malaysia, nomor 5 Brunei Darussalam, nomor 6 Vietnam, nomor 7 Thailand, nomor 8 Laos, nomor 9 Kamboja, nomor 10 Myanmar. Jadi tadi apa saja? Indonesia, Malaysia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, yang terakhir Singapura. Myanmar. Tadi Singapura sudah ya. Nah, nanti lagu itu nanti dicatat buat hafalan di rumah ya. Iya, Bu. Jadi minggu depan Ibu harap kalian sudah hafal nama-nama negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu nanti kita akan belajar tentang kondisi sosial negara-negara di Asia Tenggara. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk membaca buku terlebih dahulu, membaca materi-materi yang ada di buku kalian masing-masing, dan kalian mencatat apa-apa yang penting dan apa-apa yang harus dicatat. Dan apabila ada yang belum paham, nanti kalian tanyakan kepada ibu. Paham? Dan nanti sebagai bentuk evaluasi atau tindak lanjut pembelajaran selanjutnya atau pertemuan kita selanjutnya, Ibu harap dengan kalian menjawab soal-soal yang telah Ibu buat, nanti kalian bisa mengerjakannya ya. Nah, sekarang kalian baca dulu, dan nanti kita akan ada dikte atau tes lisan. Jadi nanti kita belajar bersama-sama, nanti kita akan mengupas materi IPS ya. Iya. Baik, silakan baca. Saya beri waktu 5 menit ya.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita ke pembahasan atau kita bisa bahas sama-sama ya. Iya. Nah, dari yang kalian baca itu, negara ASEAN itu didirikan pada tanggal berapa? 8 Agustus 1967. 67. Nah, 5 negara yang termasuk ikut andil pendiri ASEAN, apa saja? Filipina, Ya. Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia. Ya. Nah, lalu ASEAN itu didirikan di mana? Di Bangkok, Bangkok tempat itu di Thailand. Thailand. Nah, sekarang kita bahas tentang yang pertama yaitu negara Indonesia. Indonesia merupakan negara satu kesatuan yang berbentuk Republik. ya, kepala pemerintahnya Presiden. ya, ibu kotanya DKI Jakarta. ya. DKI itu apa? Daerah Daerah khusus Ibu ibu kota. kota. Nah, suku bangsa yang ada di Indonesia itu apa saja? Dayak, Ya, suku yang terbesar apa? Madura, Madura ya bisa. Tapi yang paling terbesar itu ya, yang kalian baca itu apa saja? Jawa, Jawa. Terus ada Sunda, ada Dayak, dan macam-macam ya. Iya, Bu. Nah, masing-masing suku bangsa itu pasti memiliki adat istiadat yang berbeda. Nah, di Indonesia juga terdapat agama. Mayoritas agama terbesar di Indonesia adalah agama Islam. Islam. Lalu ada 6 agama. Apa saja 6 agama yang ada di Indonesia? Islam, Ya. Kristen, Ya. Hindu, Hindu, Katolik, Buddha, Katolik. Yang satu? Konghucu. Ya, pinter ya. Sekarang kita bahas negara Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam itu merupakan negara yang berbentuk Tanah, kesultanan yang beribu kota di Bandar Sri Begawan, ya. Nah, sultan itu merupakan kepala negara sekaligus juga merupakan kepala pemerintahan. Nah, sebagian besar penduduk Brunei Darussalam itu adalah keturunan Melayu dan Tionghoa. Nah, sisanya itu adalah suku Dayak atau anggota kelompok pribumi Kalimantan. Bahasa kebangsaan yang digunakan di Brunei itu apa? Bahasa Melayu, Ya, betul, bahasa Melayu. Sedangkan agamanya mayoritasnya Islam, Islam. Sekarang adalah negara Myanmar. Bentuk negara Myanmar itu apa? Republik, Ya, betul, republik. Dengan kepala negara seorang Presiden, kepala pemerintahnya. Perdana Menteri, Ya. Nah, suku yang ada di Myanmar itu suku apa? Burma, Ya. Lalu sebagian besar penduduk Myanmar menganut agama Hindu, salah. Buddha. Nah, jadi Myanmar itu sebagian besar penduduknya adalah menganut agama Buddha. Nanti dicatat di garis bawah ya supaya ingat. Nah, sekarang ialah negara Filipina. Filipina itu negara yang berbentuk republik dengan ibu kotanya di Manila, dengan kepala pemerintahnya yaitu seorang Presiden, Nah, di negara Filipina ini sebagian besar penduduknya agamanya apa? Katolik, Katolik ya, betul. Nomor 5, Singapura atau Singapura merupakan negara Republik, ya. Kepala negaranya siapa? Presiden, Ya, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, ya. Dan penduduknya itu merupakan suku bangsa mana? Tionghoa, Wah. Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa apa? nasional, Bukan, bahasa resmi. Jadi bukan hanya bahasa nasional saja tapi merupakan bahasa resmi dari penduduk di Singapura. Sekarang nomor 6 negara Malaysia. Malaysia merupakan negara
yang berbentuk Republik kerajaan Kerajaan dengan pemerintahannya berbentuk Raja monarki konstitusional. ya, yaitu kerajaan yang berdasarkan undang-undang. Ibu kota Malaysia terletak di mana? Di Kuala Lumpur. Ya, betul, Kuala Lumpur. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja dengan gelar yang di-Pertuan Agung. Sedangkan kepala pemerintahan Malaysia Perdana Menteri. Perdana Menteri. Sebagian besar penduduknya adalah bangsa suku Melayu. Melayu. Lalu agama mayoritasnya apa di Malaysia itu? Agama Katolik. Kristen. agama Islam. Jadi agama di Malaysia itu mayoritasnya sebagian besar adalah Islam. Dan meski demikian penduduk Malaysia itu diberi kebebasan untuk memilih agamanya masing-masing ya. Kamboja nomor 7, bentuk pemerintahan Kamboja. Bentuk pemerintahan Kamboja adalah kerajaan dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Kamboja itu beribu kota di mana? Di Phnom Penh. Jadi diingat-ingat, ibu kota Kamboja itu di Phnom Penh. Nah, sekitar 90% penduduk Kamboja merupakan orang Khmer. Tulisannya KHMER ya. Ditulis nanti. Sisanya itu adalah keturunan Tionghoa dan Vietnam. Nah, sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Khmer. Tapi Kamboja juga menggunakan bahasa Perancis. Bahasa lainnya untuk bahasa Perancis. Nanti dicatat ya apa yang kita tanya jawab atau apa yang kita bahas. Sekarang nomor 8 yaitu negara Laos. Laos itu merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negaranya adalah seorang presiden. Sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Laos terletak di mana? Di Vietnam. Bukan. Vientiane. Bahasa resminya yang digunakan adalah bahasa Laos. Nah, mayoritas penduduk Laos itu memeluk agama Buddha. Yang kesembilan adalah Vietnam. Vietnam itu negara yang berbentuk republik. Republik apa? Lebih jelasnya yaitu Republik Sosialis. Dengan ibu kota yang terletak di Hanoi. Kepala negara Vietnam adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. ya. Sebagian besar penduduknya adalah bangsa Tionghoa. Bukan. Sebagian besar penduduk Vietnam adalah bangsa Vietnam. Sisanya itu baru bangsa Tionghoa, bangsa Champa, bangsa Thai, bangsa Meo, dan bangsa Khmer. Terdapat beragam agama yang dianut penduduk Vietnam. Contohnya apa saja agamanya? Konghucu. Ya. Buddha. Taoisme dan lain-lain. Vietnam itu menggunakan bahasa Vietnam sebagai bahasa resminya. Yang terakhir adalah Thailand. Thailand itu merupakan negara kerajaan. Beribu kota di Bangkok. Thailand merupakan negara satu-satunya anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Nah, kepala negara Thailand itu siapa? Seorang raja. Sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Sebagian besar penduduk Thailand merupakan suku bangsa Thai. Nah, agama mayoritas di Thailand adalah agama Buddha. Thailand menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa kebangsaan.
Sekarang kita membahas ketampakan alam negara-negara anggota ASEAN. Nah, ketampakan alam itu bisa berupa danau, sungai, gunung, pantai, bukit, laut, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau di negara Indonesia, ketampakan gunung. Gunung itu yang ada di Indonesia itu apa saja? Khususnya gunung yang tertinggi di Indonesia itu apa? Jaya Wijaya. Ya, Jaya Wijaya itu terletak di Di Papua. Papua. ya Papua, yaitu di Jayapura. Jayapura. Lalu kalau gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru. ya lebih tepatnya dikenal dengan sebagai Mahameru. Meru. Lalu ketampakan berupa sungai. Sungai yang terpanjang di Indonesia itu sungai apa? Kapuas. Kapuas. Kalau sungai yang terbesar? Sungai Musi. Musi. Lalu kenampakan berupa pantai. Pantai yang kalian ketahui itu apa saja? Tambak. Tambak. Pasir Pasir Putih. Ya. Serak. Ya. Lalu kalau bukit atau biasanya itu ada perkebunan. Perkebunan yang kalian ketahui itu apa saja? Perkebunan teh. Ya. Jeruk. Ya, ada perkebunan jeruk. Terus kopi, cengkeh. Nah, sekarang kalian sudah belajar ya. Jadi pada umumnya itu negara-negara anggota ASEAN itu memiliki kemiripan kehidupan sosial budayanya, memiliki kemiripan ketampakan alamnya, memiliki kemiripan budayanya, dan juga kegiatan ekonominya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi berupa soal tes tulis. Kalian kerjakan, nanti nilainya akan Ibu masukkan pada daftar nilai, ya. Jadi kalian harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan bukunya ditutup terlebih dahulu. Siapkan ballpointnya. Nanti kertasnya akan Ibu bagikan. Sudah? Ini untuk Kasih, Bu. Anissa, ini untuk Ita. Makasih Bu. Jangan lupa sertakan nama dan juga kelas. Tulis dulu nama dan kelasnya. Dan juga absen ya. Sudah? Dikerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh turunan ya. Ayo. Ya. Nomor 1. Pertanyaannya ditulis dulu. Sebutkan negara-negara anggota ASEAN. Sudah? Nomor 2. Sebutkan negara anggota ASEAN yang berbentuk republik. Sudah? Sudah. Nomor 3. Sebutkan ketampakan alam yang kalian ketahui di negara Singapura. Ayo ditulis.
Sudah? Nomor 4. ASEAN didirikan tanggal titik-titik, kamu tulis titik-titik, dikosongi titik-titik, dan bertempat di titik-titik. Yang terakhir, sebutkan ketampakan alam berupa danau yang kalian ketahui di Indonesia. Sudah? Ada yang ditanyakan? Sekarang kalian kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Kerjakan, Anissa. Sudah selesai, anak? Sudah, Bu. Belum, Bu, sedikit lagi. Yuk, kalau sudah dikumpulkan. Ya, ini punya ini. Ya ampun, tulisannya IPA. Nanti di rumah belajar nulis ya. Anissa, mana pekerjaannya? Baik, anak-anak, nilai kalian atau hasil pekerjaan kalian sudah Ibu koreksi dan nilainya sudah keluar. Nah, ada satu anak yang memiliki nilai sempurna dan ada satu anak lagi yang nilainya kurang sedikit mendekati nilai sempurna. Nah, kita beri tepuk tangan kepada Muhammad Imran Negarawan. Selamat ya, nilai kamu mendapat nilai 100. Nah, dari kegiatan kita hari ini, kita bersama-sama menyimpulkan. Yang pertama yaitu negara ASEAN itu berdiri pada tanggal 18 Agustus 1967. Berdirinya di mana? Bangkok. Bangkok. Lalu negara ASEAN itu ada berapa? 10 negara. Pendirinya itu ada berapa? 5. 5. Apa saja negara pendiri ASEAN itu? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Jadi, negara-negara ASEAN itu memiliki ketampakan alam, memiliki kehidupan sosial, budaya, dan juga kegiatan ekonomi yang hampir mirip antara negara satu dengan negara tetangganya. Nah, jadi untuk kegiatan kita pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Sudah paham. Sudah? Nanti kalian catatannya jangan lupa diperbaiki lagi ya. Di rumah besok minggu depan nanti akan dikumpulkan untuk tambah nilai. Iya, Bu. Nah, dari teman-teman atau anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin menyampaikan kesan-pesan tentang pembelajaran kita hari ini? Ayo. Saya, Bu. Siapa? Oh, IPA. Ya.
Bagaimana Muhammad Imran? Rasanya belajar hari ini sangat menyenangkan. Ya, terus ada lagi? Mbak Anissa mau menambahi? Tidak? Tidak. Tidak. Ya sudah, kalau begitu tidak apa-apa ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, tangannya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, apabila ibu ada kurang lebihnya, ibu mohon maaf, ibu akhiri. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.